Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Fadila dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Salah satunya yang pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, gerakan pembarian Islam di Indonesia. Yang kelima, meneladani tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia, karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif dari Pulau Sumatera hingga ke Sulawesi dan Maluku sejak ratusan tahun yang lalu. Dan puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara Muslim terbesar di Indonesia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Mulai dari awal hingga masuk Islam ke Indonesia hingga menjadi agama pemeluk terbesar di Nusantara. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Indonesia dengan menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kalangan itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya agama Islam memang masuk ke Nusantara sesuai dengan teori-teori yang ada. Untuk itu, berikut beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula agama Islam masuk ke Nusantara. Ada banyak teori yang menerangkan bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhilafan Islam di tanah Arab, kekhilafan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab, inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal mula masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Namun ada juga beberapa teori lainnya, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, di sini Askia akan memberikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama yaitu teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G. W. J. Dress dan dikembangkan oleh Snow Horgons dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India, Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah semua kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori ini salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh
sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali Songo yakni makam Maulan Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Yang kedua yaitu teori Arab atau Makkah. Kemudian selanjutnya ada teori Arab atau Makkah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Makkah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh C. Van Leur hingga Buah Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buaya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di dunia. Bukti yang dimaksud Buaya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukiman di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang syafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh teori Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikahi dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama dengan Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Jadaningrat dan Umar Amir Hussein. Raja Diningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jadaningrat, kemudian Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabuh di daerah Bengkulu dan tawubik di daerah Sumatera Barat yang hampir semua persis dengan ritual keagamaan dan Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dapat dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa ajaran agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Wa'as yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang dituliskan oleh Chin An Berlia pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 714 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia. Jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa jalur, yaitu di antara lain yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian, yang keenam politik, yang ketujuh
atau yang terakhir dakwah. Yang pertama yaitu perdagangan. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Yang kedua yaitu perkawinan. Cara kedua adalah melalui perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam yang datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan semakin besar dan menambah masyarakat yang beragama Islam. Dari yang awalnya merupakan komunitas kecil menjadi kerajaan Islam. Yang ketiga yaitu pendidikan. Melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal, maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat yaitu tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita hikayat atau babat. Yang kelima yaitu kesenian. Bisa dilihat bahwa penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui kesenian berupa seni musik, seni pahat, seni bangunan, sampai seni sastra. Hal seni terbit bisa Anda lihat pada bangunan masjid kuno di daerah Aceh, Demak, Banten, dan Cirebon. Yang keenam yaitu politik. Politik menjadi salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia ketika seorang raja memegang peranan penting dalam proses penyebaran agama tersebut, maka rakyatnya akan mengikuti. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia mempunyai kepatuhan yang tinggi. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu dakwah. Sebagaimana pendatang muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal ini yang menjadi salah satu cara mudah agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang muslim. Yang ketiga yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Kabupaten Lok Sewu Mawe, Aceh Utara dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Selain di Aceh, kerajaan Islam muncul di Demak, Jawa Tengah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478. Yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan di Banda Aceh pada tahun 1496 dengan pemimpin pertama Kerajaan Aceh Darussalam yakni Sultan Ali Mukhad Shah. Yang keempat, Kerajaan Islam Banjar. Raden Samudra mendirikan kerajaan Islam pertama di Kalimantan bernama Kerajaan Banjar pada tahun 1520. Setelah wafat, tahta Raden Samudra digantikan oleh Sultan Rahmatullah. Yang kelima, Kerajaan Mataram Islam. Jejak peradaban Islam juga ditemukan di kota Yogyakarta dengan kemunculan Kerajaan Mataram. Kerajaan tersebut berdiri sejak 1582 di Kota Gede. Yang keenam, Kerajaan Bajang. Kerajaan Bajang merupakan penerus dari Kerajaan Demak. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Bajang, Kota Surakarta. Kerajaan Bajang berkuasa dalam waktu cukup singkat dari tahun 1548 sampai tahun 1586. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Cirebon. Raden Fatahillah mendirikan Kerajaan Cirebon pada tahun 1522. Kerajaan itu mencapai puncak kejayaan semasa kepemimpinannya. Kemudian setelah wafat, tahta Raden Fatahillah berganti pada putranya Pangeran Pasarean. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Maluku. Kerajaan Maluku atau yang biasa disebut Kesultanan Ternate pertama kali berdiri pada tahun 1257. Kerajaan tersebut didirikan oleh Baab Masyhur Malamo yang memiliki peran besar di kawasan timur Indonesia.
Yang kesembilan yaitu Kerajaan Goa. Kerajaan Goa berdiri sejak tahun 1300 sampai 1446. Raja pertama kerajaan Islam ini adalah Sultan Hasanuddin. Sementara raja terakhir kerajaan Goa adalah Sultan Muhammad Abdul Qadir Ayyubuddin. Yang ke-10 yaitu Kerajaan Buton. Kerajaan Buton berada di Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Sultan marhum Kaimuddin Khalifatul Khamis atau Raja Buton ke-6. Itulah 10 kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar ada 2 bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu gerakan pendidikan dan sosial. Yang kedua, gerakan politik. Yang pertama yaitu gerakan pendidikan dan sosial. Kaum pembaharu memandang betapa pentingnya pendidikan dalam membina dan membangun generasi muda. Mereka memperkenalkan sistem pendidikan sekolah dengan kurikulum modern untuk mengganti sistem pendidikan Islam tradisional seperti pesantren dan surau. Melalui pendidikan yang pola pemikir masyarakat dapat diubah secara bertahap. Oleh sebab itu, mereka mendirikan lembaga pendidikan dan mengembangkan organisasi kemasyarakatan di antara sebagai berikut. Yang pertama itu sekolah thalib, yang kedua Jamiat Khair, yang ketiga Al-Irsyad, dan yang keempat Persyarikatan Ulama, yang kelima Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir Muhammadiyah. Lahirnya Jamiat Khair Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama Muhammadiyah yang bergerak di bidang pembaruan pendidik dan dakwah tersebut dipacu oleh perkembangan baru di bidang keagamaan. Agama harus fungsional dalam kehidupan, bukan hanya sekedar ketuntunan untuk kebahagiaan akhirat saja. Karena itu, agama harus didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, gerakan politik. Islam tidak dapat menerima penjajahan dalam segala bentuk. Perjuangan umat Islam dalam mengusir penjajah sebelum abad 20 dilakukan dengan kekuatan senjata dan bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, perjuangan itu dilakukan dengan mendirikan organisasi modern yang bersifat nasional, baik ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, maupun orsospol, organisasi sosial politik. Melalui pendidikan ormas, memperjuangkan kecerdasan bangsa agar sadar tentang hak dan kewajiban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dengan orsospol, kaum muslimin memperjuangkan kepentingan golongan Islam melalui saluran politik yang dilakukan pemerintah penjajah. Mereka misalnya berjuang melalui parlemen Belanda yang disebut Volksraad. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan Indonesia, Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI, Sarekat Islam atau SI, dan Partai Islam di Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November tahun 1911. Sebagai kelanjutan dari Serangkat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Zaman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Partai Islam Masyumi pada awal berdiri merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh gelombang umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua gelombang tradisional. Yang terakhir atau yang kelima yaitu meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan Islam di dunia. Nilai-nilai pembaruan atau modernisasi Islam mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam. Dari pembaruan tersebut, tumbuhlah kesadaran bagi umat Islam untuk mengikuti gerakan pembaruan tersebut sehingga menimbulkan kebangkitan dunia Islam, baik dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik, yang sekaligus tumbuh gerakan penentang penjajahan. Gerakan modernisasi Islam
yang dilakukan oleh para pembaru itu pada dasarnya mengandung beberapa nilai yang penting bagi lahirnya suatu dunia baru Islam dalam menghadapi tantangan yang serba kompleks pada masa modern. Dari para tokoh pembaru Islam tersebut, ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil. Yang pertama, nilai persatuan. Yang kedua, nilai solidaritas. Yang ketiga, nilai pembaruan. Yang keempat, nilai perjuangan. Yang kelima, nilai kemerdekaan. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam modernisasi Islam yang disuarakan dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh pembaruan Islam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.